Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa dengan kami di diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Reva Mahfandra Aurora Akbar, selaku host utama di siang hari ini. Dengan partner saya ada. Saya Sabrina Wulandari sebagai host kedua. Nah, di sini kami akan membahas suatu pembahasan yang ada kalanya anak-anak mahasiswa IT memikirkan tentang masa depannya, yaitu tentang sertifikat IT penting atau sekedar formalitas. Dan di sini ada narasumber kami, yaitu Ibu Suamanda Ika Novicasari selaku dosen Untidar di jurusan Teknologi Informasi. Apa kabar Ibu Suamanda? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mengundang saya ya untuk menjadi narasumber ini. Ini topiknya kayaknya sangat menarik. Terima kasih juga Bu Manda sudah meluangkan waktu buat kita untuk kita wawancarai tentang topik yang sudah hangat sekali untuk kali ini ya. Selanjutnya, apakah kami boleh tahu latar belakang dari Ibu Manda itu lulusan dari mana, dan apakah pernah mengambil sebuah sertifikat atau pekerjaan sebelumnya sebagai dosen itu seperti apa Ibu? Oh iya. Oke, singkat saja ya. Saya itu S1-nya di Prodi Teknik Informatika Udinus. Jadi gelar saya Eskom. Kemudian langsung lanjut ke S2-nya juga Magister Teknik Informatika dengan lebih bidangnya itu di Intelligent System. Saya S2-nya di Udinus juga. Jadi gelarnya Mkom, Eskom Mkom. Untuk terkait sertifikasi, dulu ketika menjadi mahasiswa saya belum pernah mengambil sertifikasi itu ketika saya masih menjadi mahasiswa ya S1 dan S2, karena waktu itu belum begitu booming ya, dan mungkin terkait saya keterbatasan biayanya ya karena mahal. Waktu itu ketika saya menjadi mahasiswa itu juga udah tahu bahwa ada sertifikasi kayak semacam Cisco itu ya yang di jaringan itu, CCNA gitu-gitu tuh sudah tahu. Cuman kebetulan saya juga tidak berminat di bidang itu, jadi tidak terlalu memusingkan effort saya harus ambil sertifikasi itu atau tidak gitu. Saya tidak ambil pusing karena bidang yang saya minati itu di intelligent system kan, yang waktu itu saya belum tahu sertifikasi apa yang sesuai gitu kan. Kemudian tapi walaupun tanpa sertifikasi itu saya bisa langsung kerja. Jadi ketika saya wisuda itu 1 minggu setelah wisuda saya masuk kerja. Kerjanya sebagai staff IT, junior programming di sebuah perusahaan. Nah itu kok bisa 1 minggu setelah wisuda langsung kerja, kan berarti saya daftarnya sebelumnya kan ya. Ketika setelah selesai sidang skripsi saya minta SKL, dan itu yang buat saya melamar pekerjaan, dan tentunya sudah melalui proses rekrutmen, wawancara gitu-gitu sehingga akhirnya diterima. Kemudian mulai masuk kerja itu tepat 1 minggu atau 2 minggu ya setelah wisuda itu, saya lupa. Tapi saya ingat tanggalnya, 27 Agustus 2013 saya wisuda, 5 Septembernya masuk kerja. Seninnya 5 Septembernya masuk kerja. Nah itu pengalaman saya dulu S1 ya, dan itu langsung lanjut S2, Novembernya saya masuk S2 gitu. Jadi pengalaman saya kalau terkait sertifikasi, pada kenyataannya yang saya alami, tanpa sertifikasi pun saya bisa langsung kerja sesuai bidangnya dengan gaji ya lumayan, sudah di atas UMR waktu itu ya. Itu sebelum saya jadi dosen tuh saya kerjanya itu
Dosen kan setelah saya lulus S2 ya, 2 tahun kemudian itu baru saya berkecimpung di dunia pendidikan. Berarti keren sekali ya Bu, udah setelah lulus seminggu setelahnya langsung masuk kerja tanpa sertifikasi. Tanpa sertifikasi. Terus kita langsung masuk ke topiknya langsung ya Bu. Menurut Ibu itu kan sertifikat IT kan sering dianggap jadi salah satu nilai tambah untuk menjadi syarat pendukung masuk kerja itu. Menurut tanggapan Ibu itu seperti apa ya? Kalau menurut tanggapan saya sekarang ini ya, itu memang mendukung ya sertifikasi IT atau Serkom ya, sertifikasi kompetensi itu menurut saya mendukung, karena sertifikasi kompetensi itu adalah kayak label. Kalau misalkan Mas Rival gitu punya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh kan pihak ketiga kan, bukan dari kampus, bukan dari perusahaan, maksudnya perusahaan yang akan dilamar kan enggak, tapi kan pihak ketiga. Berarti kan itu bisa diartikan bahwa kompetensinya Mas Rival itu diakui oleh pihak ketiga. Tapi yang perlu diketahui, sertifikasi kompetensi yang bagus itu ya yang benar-benar diakui oleh perusahaan-perusahaan secara nasional atau internasional gitu. Kalau sertifikat kompetensi biasa yang belum kredibel gitu, lembaga penyedianya sertifikasinya kan sama aja gitu. Tapi di bidang kita jangan lupa ya, secara di atas kertas itu punya kompetensi, tapi apakah iya menjamin bahwa anak ini benar-benar bisa ketika bekerja nanti? Kan tidak. Makanya sekarang itu contohnya kemarin ketika saya mengikuti rombongan fakultas mengunjungi industri untuk mencari tahu, untuk kita kan memang secara berkala seperti itu ya, mengunjungi industri, melihat apakah apa yang kita ajarkan di kampus itu sesuai dengan kebutuhan industri atau tidak. Kebetulan waktu itu saya ikut dan salah satu industri itu bilang, zaman sekarang ini banyak nilai yang bagus tapi ternyata anaknya itu nggak bisa apa-apa gitu. Jadi semacam sama halnya sertifikasi kompetensinya banyak, kayak koleksi gitu, tapi sebenarnya nggak bisa apa-apa. Nah, nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Nah, itu padahal di bidangnya kita yang dibutuhkan perusahaan apa? Kemampuan kita yang beneran bisa kerja beneran tidak gitu. Makanya sering nggak hanya sekedar rekrutmen di atas kertas, rekrutmen administrasi aja tidak, tapi ada wawancara langsung di mana ketika wawancara itu pihak HRD bisa langsung tanya terkait detail kompetensi tertentu. Ketika anak ini bisa menjawab dengan detail, caranya step by stepnya itu mereka yakin anak ini bisa. Atau bahkan ada yang disuruh live coding langsung gitu. Karena perusahaan benar-benar nggak butuh administrasi, dia ijazahnya tinggi dan sertifikasinya banyak. Perusahaan tuh butuh kalian bisa kerja beneran gitu. Pengalaman saya dulu di perusahaan juga gitu. Jadi menarik ya, dari penjelasan Ibu itu sertifikat itu belum tentu dengan banyaknya sertifikat itu mahasiswa atau lulusan itu benar-benar menekuni dari hasil dari sertifikat itu ya Bu. Iya. Terus lanjut dari itu tuh bagaimana sih cara kayak kita tuh memilih sertifikat yang tepat buat kita yang udah benar-benar kayak sudah menekuni itu dulu. Ya kalau menurut saya ya, karena sertifikat yang kredibel bisa dibilang yang terpercaya itu memang mahal bagi anak-anak mahasiswa, mungkin butuh butuh alokasi dana khusus gitu. Tapi kan ketika mahal, kalau kalian tidak belajar dulu, persiapan dulu, kan eman-eman kalau misalkan sudah bayar mahal-mahal tidak lulus sertifikasinya ketika ujian kan. Maka dari itu kalau menurut saya tipsnya nih ya, kalian mulai dari yang gratis-gratis dulu, yang sesuai minat kalian dulu. Nah, di dunia IT kan luas ya, banyak. Nah, kalian pilih mengenali diri dulu, minatnya di mana nih, dan uji cobanya yang sertifikasi gratis dulu. Ya, sertifikasi gratis dulu.
habis itu kira-kira sudah merasa kemampuannya sudah cukup dan berani untuk mengambil sertifikasi yang mahal itu, yang internasional, yang diakui secara luas secara internasional. Nah, sertifikasi itulah yang benar-benar membantu kalian kalau kalian mau melamar di perusahaan yang besar, perusahaan yang ya benefitnya tinggi gitu. Perusahaannya sudah besar dan terpercaya gitu ya. Ya, Soalnya banyak juga dalam tanda kutip saya melihat sertifikasi itu untuk bisnis. jadi Iya. kalau misal di perusahaan itu nggak harus yang mempunyai, kalau masuk kerja ke perusahaan yang internasional itu nggak harus mempunyai sertifikat yang mahal terus. Jadi Ada beberapa yang seperti itu ya, dan perlu kalian tahu juga nggak semua sertifikasi itu diakui mereka loh ya. Contohnya mungkin kalau sertifikasi yang benar-benar diakui sama mereka mensyaratkan khusus itu karena mereka percaya siapapun orangnya yang punya sertifikasi itu pasti benar-benar kompeten. Tapi ada banyak juga perusahaan yang tidak mensyaratkan punya sertifikasi. Nah, yang penting bisa. Banyak perusahaan yang mau menerima fresh graduate. Jadi perusahaan tersebut gini loh, kalian kerja itu kan gimana ya? Proses belajarnya itu nggak berhenti, justru malah Terus belajar gitu ya. tetap dimulai dengan kasus yang sesuai dengan perusahaan itu. Kalau di kampus kalian belajarnya mungkin lebih umum. Ketika sudah menjadi karyawan perusahaan tersebut, kalian belajarnya khusus untuk kebutuhan perusahaan itu. Jadi belajarnya itu terus belajar. Pasti kalian ketika awal masuk perusahaan sampai 1 tahun atau 2 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan, kemampuan kalian pasti akan berbeda, pasti tambah itu. berarti kalau sertifikat itu belum tentu membantu perkembangan karir seseorang ke depannya gitu ya. Belum tentu ya, dalam tanda kutip ada yang bisa, ada yang enggak. Yang bisa tentunya itu anak-anak atau orang-orang yang beneran kompeten ketika gini kan ada ya pengennya itu dia minat, misalnya minatnya di jaringan gitu kan, tapi dia juga ambil kompetensi yang big data, ambil kompetensi yang lainnya gitu kan. Secara di atas kertas kadang tuh HRD jadi bingung, ini tuh sebenarnya dia tuh yakin dia bisa semuanya gitu gitu. Kayak lagu seperti itu ya. Nah makanya kan itu belum tentu membantu. Kalau yang seperti itu, yang benar-benar membantu itu ketika sertifikasinya itu mengerucut di bidang itu aja ya, banyak koleksinya tapi di bidang itu aja, dan disertai CV, biasanya portofolio yang benar-benar mereka percaya. Jadi dari yang ibu jelaskan itu, menurut ibu itu portofolio dari pengalaman mahasiswa atau proyek yang dia kerjakan selama dia kuliah itu lebih dihargai sama perusahaan dibanding sertifikat atau gimana Bu? Ya, kalau menurut saya itu, kalau sertifikat dilihat sertifikatnya apa dulu, siapa yang mengeluarkan sertifikat itu. Nah, kalau portofolio jelas membuktikan itu hasil proyek kalian yang sudah kalian lakukan. Jadi secara ketika perusahaan itu melihat portofolio kalian, melihat dengan detail, jadi kan mereka bisa menyimpulkan, oh si anak ini berarti sudah bisa ini. Nyatanya sudah mencoba menghasilkan, mencoba menyelesaikan kasus ini dengan proyek ini. Mereka kan bisa langsung lihat hasil karya kalian gitu. Jadi bisa lebih memberikan gambaran bagi mereka, oh anak ini cocok enggak di perusahaan ini gitu. Sesuai enggak kompetensinya di perusahaan ini. Jadi itu saling melengkapi. Kalau untuk mahasiswa itu misalnya ada yang ingin memulai pelatihan sertifikatnya. Nah, menurut ibu itu bagaimana sih mahasiswa itu mempersiapkan diri gitu buat mengikuti pelatihan sertifikat itu? Ya, sertifikat itu biasanya enggak semua sertifikat ada pelatihannya. Ya. Kalau ada pelatihannya berarti biasanya biayanya lebih mahal. Karena biaya pelatihan sendiri plus sertifikat gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu tadi, kalian harus pilih
salah satu yang kalian tekuni. Nah, belajar dari sertifikasi yang gratis-gratis dulu, kan seenggaknya ada gambaran. Oh, yang berarti yang dipelajari ini. Jadi bertahap gitu ya. Nah, bertahap dulu, karena ya itu tadi yang saya bilang sebelumnya, ketika kalian langsung nih sertifikasi yang bayar mahal yang terpercaya ini, nggak lulus, kan buang uang. Padahal bagi mahasiswa yang belum, dalam tanda kutip ya, belum bisa menghasilkan uang sendiri kan, yuk gimana. Berarti dengan ibu seperti itu, jadi kalau misalnya banyak mahasiswa yang mengikuti sertifikasi karena misalnya ada tren atau dari sebuah angkatan itu banyak yang mengikuti sertifikasi seperti itu kan Bu, itu tuh berarti menurut Ibu hal itu tuh efektif nggak buat pengembangan karir dari ya seorang gitu? Efektif ketika cuma satu topik aja. Oh, Tapi jadi kalau FOMO kan bahasanya anak sekarang ikut-ikut aja gitu ya. Berarti kan kayak nggak punya pendirian tadi yang saya contohkan, dia teman-temannya ikut bidang A dia ikut, yang ada lagi yang bidang B ikut lagi, kan jadi nggak jelas dia itu apa kompetensinya di mana, maksudnya apa namanya spesifik keahliannya itu di bidang apa, kan nggak jelas. Padahal itu cuman kulit-kulitnya aja. Padahal yang dibutuhkan perusahaan nggak hanya kulitnya. berarti itu mahasiswa tuh harusnya melihat dulu kemampuan dia itu seperti apa, baru Nggak sekedar FOMO ikut-ikutan, tapi sesuai nggak sama dirinya. Kalau ikut-ikutan gimana ya, kan ada yang ikut-ikutan mungkin cuma mau nemenin bestinya aja gitu kan ya, cuma nemenin bestinya aja, ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, semuanya hak masing-masing ya. Cuman untuk karirnya dia ke depannya, dia harus jeli, yang dimasukkan di CV itu lebih baik yang sesuai kompetensi gitu, yang sesuai yang diminta sana. Dan tentunya dia harus tidak hanya sekedar udah sertifikasi selesai. Tuh, sertifikasi yang FOMO gratis atau berbayar? Gitu kan. Dengan adanya peristiwa itu, apakah sertifikat itu saat ini tuh benar-benar menjadi kebutuhan industri atau bahkan perlahan itu mulai berubah menjadi alat bantu? Nah, kalau menurut saya pribadi itu lebih ke branding diri. Sebenarnya industri itu nggak perlu, nggak butuh. Sekali lagi, kalau menurut pengalaman saya yang sudah pernah bekerja di industri, itu mereka butuhnya anak ini benar-benar bisa diajak kerja aja, udah. Gitu. Skillnya gitu ya. Iya, skill nyatanya gitu kan, hard skillnya sama soft skillnya ketika mereka berinteraksi dengan timnya seperti apa. Pokoknya intinya kalau memastikan bahwa anak ini bisa kerja, itu ya kerja punya kemampuan skillnya dan juga bisa bekerja sama dengan tim, karena pasti mereka akan bekerja di tim ya. Kalau di perusahaan nggak mungkin bekerja sendiri. Misalkan dia pinter tapi dia nggak bisa bekerja dengan tim, malah individualis malah saling menjatuhkan temennya, ya nggak jadi, itu pasti didepak. Buat apa kau pinter tapi malah menghambat kerja tim gitu kan. berarti sejujurnya itu sertifikat IT itu buat menguji skill dari mahasiswa itu atau sekedar buat menguji kemampuan menghafal itu buat itu ya? Kalau tadi kan saya belum cerita ya, dulu ketika saya menjadi mahasiswa memang belum pernah ikut sertifikasi kompetensi, tapi setelah saya jadi dosen itu saya lumayan sering ikut kompetensi karena ada, memang kami diminta untuk ikut gitu ya. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya, sertifikat kompetensi kan ada macam-macam. Ada yang cuman tesnya tertulis aja. Nah, itu yang kurang saya rekomendasikan. Bisa hafalan itu. Dan banyak itu bocorannya soalnya di Google, di internet. Nah, yang saya rekomendasikan adalah sertifikasi kompetensi yang dia itu sertifikasi kompetensinya ini tuh ada project di dalamnya. Jadi ada penilaian project dan ada wawancara langsung, nggak hanya tes tertulis gitu. Itu ada. Yang terakhir saya ikuti kemarin yang BNSP yang sertifikasi BNSP
itu yang terkait big data, itu ada project yang harus saya laporkan dan kayak diwawancara yang diuji sama asesor gitu kan terkait project ini, ditanya-tanyain saya. Oh, berarti ibu benar-benar melakukan mengerjakan proyek itu ya. Tetap buat projectnya yang sudah saya kumpulkan, saya mengumpulkan ketika wawancara itu saya presentasikan gitu kan hasil yang saya kerjakan, terus ditanya-tanyain, diulik itu kedalaman pengetahuan saya. Nah itu yang menurut saya sertifikasi seperti itulah yang benar-benar menggambarkan bahwa kompeten gitu. Nah, sertifikasi kompetensi, ada sertifikasi nanti tertulis kompeten gitu kan ya, itu benar-benar kompeten. Tapi kalau hanya sekedar tes tertulis, apalagi pilihan ganda, itu kurang menurut saya, kurang mencerminkan bahwa peserta ini yang lulus sertifikasi sudah kompeten, karena hanya tes tertulis dan misalkan lulus karena keberuntungan juga sangat mungkin ya, mau pilihan ganda gitu. Nah, berarti kalau untuk mahasiswa itu, kalau untuk mahasiswa yang baru lulus gitu fresh graduate, itu apakah sertifikat itu bisa dikatakan opsional untuk fresh graduate atau memang penting? Ya, jadi gini, untuk fresh graduate ya, sertifikat itu penting untuk membuat CV yang bagus. Nah, karena kalau fresh graduate kan belum ada pengalaman sebelumnya, ya kan. Jadi CV-nya bisa diisi dengan sudah memiliki sertifikat kompetensi A, B, C, D gitu kan. Itu bagus untuk fresh graduate. Tapi sekali lagi, saran saya ketika kalian mengikuti sertifikasi kompetensi, ikutilah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalian gak hanya dapat sertifikatnya, tapi dapat pengetahuan keterampilannya juga gitu. Jadi yang tertulis di CV kalian itu kalian benar-benar bisa mempertanggungjawabkan. Itu berbeda loh. Kalau kalian juga misal kalian mau mengikuti tes gitu kan, tes masuk di perusahaan, rekrutmen gitu. Kalian menulis CV-nya itu kalian pede dengan CV-nya kalian. Ketika wawancara kan pasti performa kalian lebih meyakinkan, dan dengan performa yang lebih meyakinkan itu kemungkinan untuk diterimanya lebih besar daripada nih kan kalian sendiri yang mengenal diri kalian. Kalian tahu ini mencantumkan sertifikasi ini, tapi jauh dalam lubuk hati kalian aku tuh sebenarnya tidak bisa ini gitu kan. Dan terus ketika mau wawancara gugup, nggak pede gitu kan, takut nih kalau ditanyain ini beneran gimana, malu-maluin padahal di sini ada CV-nya gitu. berarti itu mahasiswa Pengaruhnya di situ. harus percaya diri dengan apa yang dia bisa ya Bu? Iya, harus percaya diri, dan untuk membangun percaya diri itu kalian harus benar-benar punya kemampuan itu. Makanya mumpung masih menjadi mahasiswa, ya eksplorlah diri kalian, ya kenali kemampuan kalian, kenali potensi diri kalian, terus kembangkan gitu. Nah, dari yang dijelaskan Ibu sebagai kita mahasiswa nih Ibu, apa hal yang diajarkan di kampus tapi dia diajarkan di pelatihan sertifikat IT itu Yang diajarin di kampus ini, tapi nggak ada di sertifikat, ya nggak ada di sertifikasi kompetensi apa ya? semisal pelatihannya atau gimana gitu Ibu, yang di kampus itu ada tapi di sertifikat itu tidak ada. Pengalaman saya ya, di kurikulum kampus kan disusun berdasarkan ciri khasnya kampus itu sendiri. Nah, kadang kalau sertifikasi kompetensi itu lebih lebih kekinian gitu loh. Nah, kadang sama-sama misalkan sertifikasi kompetensi big data gitu ya. Kalau di big data sama sih kayaknya ya. Tuh, cuman gini loh, kadang ada sertifikasi yang nggak ada di kampus. Kampus belum mengajarkan dasarnya aja. Kalau sertifikat udah lebih mendalam gitu ya Bu? Apa gimana? Ke praktek sih.
Gue ikut prakteknya. Sekali lagi di praktek sih. Gue ikut prakteknya. Sekali lagi ini kita nggak bisa menyamaratakan sertifikasi ya. Jadi karena itu tadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau hanya sertifikasi yang belum terakreditasi gitu atau belum diakui secara umum, dia lebih ke hanya hafalan gitu, standar aja gitu. Tapi kalau kompetensi sertifikasi kompetensi yang tinggi gitu kan lebih mendalam. Jadi sertifikasi kan ada tingkatannya, ada yang fundamental, dasar, itu pasti ada di kampus. Di kampus pasti sama. Nah, terus nanti levelnya naik sampai ke profesional, gitu kan. Nah, ketika yang levelnya tinggi itu, nah itu yang mungkin belum diajarkan di kampus, karena kan di kampus ada keterbatasan ya. Kalian S1 144 SKS, gitu kan, dengan komposisi mata kuliah yang banyak, gitu kan. Jadi mungkin kalau yang tingkatnya yang tinggi itu belum diajarkan di kampus. Kayak tadi kembali lagi tadi pertanyaan yang sebelumnya, tipsnya kalian levelnya dari rendah dulu, terus kira-kira sudah naik gitu. Dan untuk kan sekarang itu ada stigma kayak di kalangan mahasiswa itu sertifikat itu kadang cuma menjadi formalitas, kayak yang dibilang seperti itu tadi. Bahkan ada yang bocoran soal ya Bu tadi, dan itu yang bikin orang itu bisa lulus tanpa benar-benar paham sama praktiknya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu itu tentang fenomena ini? Apakah sertifikat itu benar-benar menjamin skillnya? Yo tidak. Makanya nggak semua perusahaan itu, nggak semua sertifikasi kompetensi itu diakui oleh perusahaan. Perusahaan juga tahu itu kayak gitu tuh. Makanya perusahaan ketika mencari karyawan baru lebih percaya dengan ujiannya mereka sendiri. Mereka menguji sendiri dari wawancara. Sebelum wawancara biasanya ada semacam psikotes atau tes kemampuan dasar gitu kan. Habis itu terus wawancara untuk melihat kemampuan skill aslinya atau bahkan langsung praktek gitu. Mereka lebih percaya dengan proses rekrutmennya mereka sendiri gitu. Tapi mungkin di zaman sekarang ya banyak kerja remote, ya kan, banyak kerja remote yang mungkin kesulitan pekerjaannya juga beraneka ragam. Mungkin itu bisa digunakan ketika mau melamar pekerjaan seperti itu. Berarti Perusahaan itu mencari kandidatnya itu dengan melakukan tidak hanya melihat sertifikatnya saja ya Bu. Jadi dia langsung mengetes dan menguji kemampuan dari calon kandidatnya seperti itu ya. Betul. Terus Jadi nggak cuma modal hafalan gitu ya. Enggak. Buat apa hafalan? Ketika kalian kerja kalian boleh browsing loh. Ketika kalian kerja itu kalian dihadapkan dengan full wifi, perangkat semua full akses gitu kan. Kalian bisa explore, misalkan ada permasalahan baru yang belum pernah kalian kerjakan sebelumnya, ya kalian belajar sendiri, belajar langsung implementasi gitu. Jadi makanya tadi saya bilang bekerja itu nggak berhenti belajar, terus belajar, dan belajarnya malah langsung explore, langsung diimplementasikan di kenyataan, di kehidupan nyata yang nantinya akan langsung terlihat hasil kerjaannya kamu itu benar-benar langsung bisa dimanfaatkan atau enggak, benar-benar bisa menyelesaikan masalah atau enggak, itu langsung terbukti, langsung teruji gitu. terus apakah ada perusahaan yang benar-benar kayak ada calon rekrutmen yang benar-benar ingin masuk di perusahaan itu harus ada kayak menyertakan sertifikat, atau sekarang itu benar-benar perusahaan yang menguji langsung? Kalau sekarang ya saya melihat banyak informasi lowongan kerja gitu, biasanya itu nggak mengharuskan ada sertifikat.
tapi ada kata-kata menguasai apa gitu, menguasai apa. Nah itu kan nggak harus sertifikat ya, mereka itu tidak bilang di rekrutmen itu harus mempunyai sertifikasi kompetensi A, B, C, D, enggak. Cuman kalian atau yang akan apply gitu kan, untuk membuktikan bahwa, misal saya, untuk membuktikan bahwa saya menguasai yang diminta, bisa dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dan portofolio atau beberapa proyek yang sudah saya kerjakan terkait untuk membuktikan bahwa saya itu menguasai, saya itu sesuai dengan yang mereka cari. Tuh, jadi lebih ke situ. Tapi pastinya mereka nggak serta-merta secara administratif aja langsung melolos kan enggak. Mereka cek bener-bener. Kan nggak mau rugi juga kan? Salah rekrutmen ya ternyata nggak bisa apa-apa, nah rugi dong perusahaannya. Kalau untuk di era sekarang itu kan itu banyak mahasiswa itu yang terjebak atau dilema, itu mending fokus kerja, fokus ke IPK atau fokus mengajar skill yang dia miliki, tapi dia itu juga barengan sama upgrade kayak kualitas dirinya gitu. Nah itu mending, kalau menurut ibu itu mahasiswanya itu mending fokus ke ngejar IPK-nya atau ke sertifikat yang akan ia miliki gitu. Kalau menurut saya nggak dua-duanya. Menurut saya ya, sekali lagi ya, menurut saya nggak dua-duanya. Jadi fokuslah kalian upgrade diri, meningkatkan kemampuan kalian. Nah, ketika kemampuan kalian sudah mumpuni gitu ya, otomatis kan IPK kalian nggak akan mosok yo. Kalian bisa kok, misal praktikum nih, kalian praktikum apalah, praktikum pemrograman web, kalian fokus bahwa aku harus bisa praktikum ini. Ya ketika bisa kan nggak mungkin dong praktikumnya dapat C, pasti A dong. Nah IPK itu nanti akan ikut gitu loh. Sesuai skill. Iya, gitu. Kalau sertifikasi kompetensi, nah itu saya katakan lagi itu opsional. Dan ketika kalian punya kemampuan daftar sertifikasi kan ya lolos kudune, ya kan kudunya apa, harusnya dia lulus sertifikasi kompetensi itu. Misalkan enggak, berarti kompetensiku kurang nih, harus diasah lagi, harus ditingkatkan lagi, baru nanti coba lagi gitu. Jadi fokuslah ke kemampuan dirimu, kemampuan diri kalian. Nilai kan kalau IPK kan apresiasi dari kampus. Nah kalau sertifikasi kompetensi kan dari pihak ketiga. Itu semua akan ngikut ketika kalian punya kompetensi. Ini saran saya dan pendapat saya ya, itu yang akan lebih bermanfaat bagi kalian untuk masa depan kalian daripada hanya ngejar nilai, hanya ngejar hanya ngejar nilai gitu kan. Berarti bisa jadi mendapatkan nilai bagus itu didapatkan dari berbagai macam cara ya kan. Misalkan karakteristik mata kuliah kan beda-beda, ada yang teoritis, ada yang studi kasus. Ketika teori itu kalian pintar menghafal kan dapat nilai bagus, padahal bagi kita di dunia IT, mata kuliah yang studi kasus, problem base itu yang lebih akan digunakan atau dipakai di dunia kerja. Teori juga dipakai, tapi kan teori agar kita punya teorinya, punya dasarnya, punya pengetahuannya dulu, sehingga ketika kita mempraktekkan itu kita udah tahu teorinya, jadi nggak asal. Kemungkinan berhasilnya lebih besar karena kita tahu teorinya, nggak asal trial and error, uji coba aja gitu. Jadi realistisnya itu mahasiswa itu harus kayak mengembangkan diri dulu ya Bu? Iya. Dari sebelum dia lulus seperti itu ya? Iya, jadi lulus itu biar nggak dapat ijazah aja, tapi juga benar-benar punya kemampuan. Kalau boleh milih ya, misal saya, perusahaan ini berdasarkan pengalaman saya, misalkan ada anak yang IPK-nya standar-standar aja nih, 3 aja, enggak 3,7, enggak kumlot,
tapi dia benar-benar bisa. Jadi nilai praktikumnya, nilai mata kuliah inti TI-nya itu bagus. Dia IPK-nya jelek karena mungkin dia nggak suka matematika, nggak suka fisika, jadi itu nilainya jelek-jelek. Nggak suka yang terlalu teoritis yang dia ngantuk di kelas gitu kan, nilainya jelek di mata kuliah itu. Tapi untuk mata kuliah inti TI-nya dia tinggi, makanya IPK-nya standar tuh 3 dibandingkan dengan anak yang kumlot IPK-nya 3,9 gitu ya. Tapi dia sebenarnya kemampuan di bidang IT-nya itu standar aja, jadi dia dapat nilai A, AB gitu bahkan. Tapi yang teoritis dia pinter, nanti dia pinter menghafal dan sebagainya, pinter. Itu kalau mencari kerja 2 anak ini, saya yakin lebih cepat keterimanya yang standar ini, yang IPK-nya 3 dibanding IPK-nya 3,9 kalau dia kerja di dunia IT ya. Tapi kalau si IPK 3,9 ini daftar PNS langsung keterima, nah percaya saya itu beda cerita ya. Karena dunia IT itu yang lebih dipentingkan itu bukan IPK-nya ya Bu? ya kemampuannya dong. IPK itu hanya mengantarkan kalian lolos seleksi administrasi. Nah, ketika seleksi selanjutnya, kemampuan diri kalian yang akan mengantarkan kalian lulus. Terus apakah sertifikat yang sudah ibu sebutkan kayak misalnya yang udah berbayar mahal ibu, itu kan pasti sertifikat yang berkualitas lah ibu. Itu tuh berpengaruh sama pas interview nggak bu? Kalau waktu interview berpengaruhnya, saya bilang ya berpengaruh, cuman tidak signifikan. Sekali lagi berpengaruh itu si interviewernya akan melihat CV kalian, wah dia punya sertifikat ini nih, itu justru akan memancing pertanyaan mendalami sertifikasi itu, ngecek bener-bener nih, bener-bener kompeten nggak nih, kok dia bisa lolos ini beneran nggak nih gitu kan gitu. Sekali lagi tugas interview waktu wawancara itu dia memastikan bahwa si orang ini yang mendaftar benar-benar sesuai dengan kriteria yang dicari. Kadang yang mau wawancara itu kan bisa orang HRD, bisa juga orang divisi yang langsung divisinya gitu, yang tahu kebutuhan spesifik dari karyawan baru yang akan direkrut gitu. Ya, sebelum kita tutup ya Bu, saya ingin minta satu golden advice dari Ibu, dan jika ada mahasiswa itu yang mendengarkan podcast kita kali ini itu yang ingin memulai merancang pada karirnya di dunia IT dari nol. Nah, apa salah satu hal utama yang harus dia lakukan untuk membuktikan kompetensinya sebelum memikirkan soal sertifikat yang mahal atau sertifikat yang gratis gitu? Ya, ini saran ya untuk mahasiswa yang lainnya yang sedang mendengarkan ya, dalam tanda kutip masih mahasiswa loh ya. Ya, saran saya nggak usah FOMO ikutan sertifikat ini itu. Jadi kalian itu fokus membangun portofolio saja. Kan banyak mata kuliah praktikumnya, atau mungkin iseng-iseng waktu nanti kalian akan kerja praktek juga di perusahaan, kumpulkanlah itu di akun GitHub kalian masing-masing yang bisa diakses, maksudnya itu dijadikan portofolio kalian ya. Jadi itu yang lebih penting. Nanti dari awal nggak apa-apa, dari awal dulu kalian upload. Terus nanti kan lama-lama ketika kalian lulus, kalian punya kumpulan project yang pernah kalian buat. Nah, itulah jadi portofolio kalian, dan itu lebih penting daripada sertifikasi kalau menurut saya ya. Jadi tetap semangat, jangan minder, aku nggak punya sertifikasi, nggak apa-apa. Jadi portofolio kalian atau CV kalian bisa kalian buat sendiri, walaupun nanti fresh graduate tidak kosongan gitu. Nah, jadi jangan lupa selalu didokumentasikan hasil proyek kalian. Salah satunya pakai GitHub. Tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Ya, Oh iya, udah.
udah nggak terasa kita udah ngobrol panjang tentang apakah itu sertifikat dan apakah sertifikat itu sebagai formalitas saja atau sebagai pembuktian diri apakah dia benar-benar menguasai materi itu ya Mas. Terima kasih waktunya Ibu Manda. Sekian dari kami. Terima kasih. Mungkin mau menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami kali ini bersama Ibu Manda Ika Novitasari. Nah, dari pembahasan yang sudah kita dengarkan bersama, kita itu bisa memahami bahwa sertifikat itu memang dapat menjadi nilai tambah di dunia kerja. Namun, sertifikat itu bukan satu-satunya penentu kompetensi seseorang ya Bu. Karena pada akhirnya dunia industri itu juga melihat bagaimana nih kemampuan problem solving kita dan bagaimana pengalaman proyek nyata kita pada saat kita melakukan proyek tersebut, dan juga portofolio, komunikasi, serta kesiapan seseorang dalam menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. Selain itu, kita juga belajar bahwa mahasiswa itu tidak perlu terobsesi mengejar banyak sertifikat hanya karena tren atau FOMO ya Bu, ataupun tekanan sosial di media digital. Yang paling penting itu bagaimana kita itu benar-benar memahami skill yang dipelajari dan mampu membuktikannya itu melalui pengalaman maupun karya nyata. Baik, telah selesai diskusi kali ini. Semoga apa yang telah kami diskusikan di hari ini bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu.